Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski belum ada tanda-tanda fisik dari mantan, 3 hal yang kamu rasakan ketika dia akan balik bersamamu lagi. Ya. Jadi mantan belum memberikan tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik itu ya dia muncul di rumah kita ya. Atau dia telepon ya, atau dia memfollow media sosial kita padahal kemarin-kemarin dia memblokir media sosial kita ya, atau sekurang-kurangnya mulai ada kabar-kabar lah ya, teman-temannya memfollow media sosial kita, teman-temannya chatting WhatsApp dan seterusnya. Ini sama sekali belum terlihat ada tanda-tanda fisik jika mantan akan balik, tapi tanda-tanda itu kita yang merasakannya ya. Yang pertama, firasat ya, firasat yang kita rasakan. Nah, ya, kita merasakan mantan ini akan balik ya. Atau firasat itu juga bisa kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misal kita punya teman, sahabatnya, kita tahu persis orangnya ini tekun banget ibadahnya ya. Dia dapat firasat mantanmu sepertinya akan segera balikan dengan kamu. Kita tanya, kok tahu? Saya merasakan firasat itu sering muncul dalam benak saya kalau saya berdoa kamu dan mantanmu menikah, atau kalau suami istri yang bercerai, kamu dan mantanmu akan rujuk kembali ya. Jadi yang demikian itu sering terjadi pada orang-orang yang ahli ibadah ya. Firasat itu muncul di dalam benak mereka atau dengan cara apapun, macam-macam tuh caranya ya. Misal kita sering melihat sesuatu yang berhubungan dengan mantan, tapi bukan mantan. Jadi contoh nih, kemarin-kemarin enggak pernah ya, tahu-tahu sering melewati ada toko roti, ada homestay, ada hotel, ada apapun yang kita lewati, namanya mantan nih ya. Lewati lagi, namanya mantan nih. Ngidupin TV, ada artis muncul yang namanya sama dengan mantan. Nah, jadi itu cara firasat itu bekerja. Bisa dari berbagai arah. Atau orang tua kita. Kan namanya orang tua kan biasanya ibadahnya kan sudah tekun-tekun sekali. Masa ibadahnya juga jauh lebih panjang daripada kita. Ya, tahu-tahu mereka bilang, mantanmu akan balik. Ya, nah itu namanya firasat. Firasat itu menguat. Ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang-orang yang beriman. Karena apa? Mereka melihat dengan cahaya Allah. Nah, jadi firasat mantan akan balik itu menguat dan datang dari berbagai arah. Tapi belum tanda fisik kan, bukan mantannya langsung, tetapi berbagai hal yang mengingatkan kita kepada mantan. Kemarin-kemarin tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, sekarang ya kita merasakan kemanapun kita pergi, ada begitu banyak hal yang mengingatkan kita kepada mantan lagi. Itu firasat kita menguat.
Yang kedua yang kita rasakan, ketika keyakinan kita betul-betul mantap sekarang, betul-betul yakin mantan akan balik, ya, tidak ada keraguan sedikit pun, balik nih mantan. Dan kita berdoa juga semakin semangat, ya, karena kita yakin betul dia mesti balik, ya. Dan ketika orang yakin mantannya ini masih jodohnya, dampaknya doanya pun akan mustajab, akan menjadi doa yang sangat kuat. Ada kan orang berdoanya sama, dikasih oleh ustadz, diijazahi doa atau diajarkan doa, sama doanya. Waktu mengijazahkan doanya juga bareng, ya. Yang satu terkabul, yang satu tidak. Yang membedakan, yang satu berdoa yakin betul doanya bakal terkabul, yang satu ragu-ragu, gitu, ya. Nah, maka kita diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling, ya. Kalau kita mengerjakan sholat, tidak boleh mikirin mantan. Muncul bayangan mantan, harus kita singkirkan bayangan itu. Kita tarik pikiran kita kembali, fokus kepada bacaan sholat kita. Kalau kita sedang mengerjakan sholat. Ketika kita berdoa, selesai sholat kita berdoa. Nah, apa yang kita inginkan itu munculkan dalam pikiran kita. Kita berdoa pengen punya rumah, munculkan rumah seperti apa yang kita inginkan. Karena berdoa itu juga pikiran itu ikut berdoa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, maka perbanyaklah, ya. Karena sesungguhnya yas'alu rabbahu azza wa jalla, dia sedang meminta kepada Tuhannya, ya, sedang meminta kepada Allah azza wa jalla. Pikiran, ya. Makanya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, ketika kita berdoa, sulit banget nih memunculkan mantan di dalam pikiran kita, ya. Tetapi ketika keyakinan kita meningkat, tidak pakai usaha, kita berdoa, kita sebut namanya, muncul sendiri itu mantan di dalam pikiran kita. Malah munculnya lebih lengkap lagi itu. Muncul bayangan mantan menikah dengan kita, mantan melamar kita kalau yang wanita yang berdoa, kita melamar mantan kalau yang laki-laki yang berdoa, muncul. Nah, itu yang kedua yang kita rasakan. Dan yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Dan yang ketiga nih, kemarin-kemarin sudah tidak pernah mimpi tentang mantan. Bahkan kita menghayalkan dia sebelum tidur pun, yang muncul malah mantan yang lain, ya. Tidak pernah lagi mimpi tentang mantan ini. Tapi mimpi kan ada tiga, ya.
mimpi kabar baik dari Allah, mimpi karena pikiran, dan mimpi godaan dari setan. Jadi banyak orang bilang, saya masih mimpi ketemu mantan. Kita lihat dulu mimpinya seperti apa. Sebelum tidur, berdoa dulu atau tidak, berwudu dulu atau tidak. Nah, kalau dia tidak berdoa, tidak berwudu, itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, mimpi karena dia sendiri kangen banget kepada mantannya, atau mimpi berupa godaan setan yang membuat kita jadi kangen, jadi tidak fokus bekerja, kepikiran mantan, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau sebelum tidur itu kita berwudu, sholat witir dulu, kita berdoa, ya baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, ayat kursi, ditambah lagi 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, kemudian kita tidur, maka insya Allah mimpi yang kita dapatkan itu adalah kabar baik dari Allah. Nah, yang begini nih, mimpi ya yang akan kita dapatkan. Bukan yang saya sering kok masih mimpi ketemu mantan lah, tidur tidak pernah berdoa. Mungkin sebelum tidur sudah berdoa, tapi 2 jam yang lalu ya main handphone. Wah, ngintip Instagram mantan, mulai tidur jam 12 baru tidur betulan jam 3. Bukan yang seperti itu ya. Tapi kita berdoa, kemudian sudah tidak pegang handphone lagi, langsung tidur, ya insya Allah mimpi yang demikian itu adalah kabar baik dari Allah bahwa mantan akan segera kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.